رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahu Nabi. Hadirin jamaah pengajian Ahad malam atau jamaah pengajian bulanan yang dirahmati Allah, saya mengajak bersama-sama mari kita bersyukur hadiratnya atas rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmat yang berupa sehat dan sempat, yang dengan sehat dan sempat itu pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Raudhatu min Raudhatil Jannah, taman-taman surga, majelis taklim, pengajian, mencari ilmu. Insya Allah kehadiran kita bersama ini manakala diniatkan semata-mata mencari ridha Allah, insya Allah dijamin kita menjadi hambanya yang selamat hidupnya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Doakannya salat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, baik teladan kehidupan di dunia maupun teladan ibadah kita untuk kehidupan di akhirat, yang semata-mata kita besok mengharapkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat, sehingga semoga kita bersama-sama ditakdirkan Allah berkumpul bersama-sama di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, biar tidak tegang, kita ngaji, kita awali. Monggo sareng-sareng, saya yakin sudah hafal membaca surat Al-Insyirah terlebih dahulu nggih. Sing boten hafal nggih mirane, sing hafal bareng-bareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana janji melalui Rasulnya. Satu huruf dibaca dilipatkan 10 pahala. Padahal dalam surat Al-Insyirah tadi berapa huruf? Banyak sekali. Itu kalau mau gunakan ilmu dagang, itu ya, ilmu bisnis, insya Allah kita berarti. Selanjutnya sebelum saya dirasani, mungkin masih ada perasaan masa itu cek ganteng atau fotonya saya ganteng. Kok nggak foto karo wonge ya jelas dah sama. Itu foto zaman dulu kala, nah orangnya sekarang sudah seperti ini. Jauh lebih ganteng. Ya mungkin. Dan saya yakin penjenengan ada yang lupa. Loh, saya ini Pak Samsudin kan rambutnya putih brenono. Padahal dia dijauhi rempah warna biyen. Alhamdulillah bisa sampai putih. Soalnya tidak ada jaminan yang saya kira putih itu sampai putih. Tidak ada jaminan. Beneran saya jamin. Jadi alhamdulillah penjelasan semua yang mendapat rambut putih. Alhamdulillah.
Kita itu diberi nikmat oleh Allah sampai dengan rambut putih. Dan itu besok insya Allah akan memberikan cahaya kepada kita di sekelilingnya. Itu antara lain. Nah, kembali ke laptop. Di sini judulnya 2 malam yang mendebarkan. Tadi sudah ada yang menafsirkan, oh itu malam pertama dan malam terakhir. Bukan. Bukan itu. Walaupun saya, di samping saya ini, yang mana ini ya, ada pengantin baru ini. Mendebarkan ini pengantin baru ini. Ya sama-sama baru, Bu. Saya baru 1 tahun. Yang sebelah saya ini baru 1 bulan ya. Oh belum 1 bulan. Makanya mau benih kembang gak karu-karuannya. Masya Allah, alhamdulillah. Bu, perkawinan, pernikahan itu kalau niatnya benar, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Kenapa? Pernikahan itu ibadah terlama, paling lama tidak ada jedahnya. Kalau sholat itu masih nunggu waktu, habis zuhur, nunggu asar, habis asar, nunggu maghrib, nunggu isya, masih ada jedahnya. Dan kalau sholat paling 5 menit. Kalau sholat puasa ada jedanya, setahun sekali puasa Ramadan, itu pun hanya 30 hari maksimal. Ya, haji 1 tahun sekali jedanya, itu pun hanya maksimal 40 hari. Tetapi kalau pernikahan rumah tangga tidak ada jeda selama hidup. Dan itu kalau benar, apapun yang kita kerjakan berpahala. Maaf, ngapunten. Lagi enggel, tangannya nyekel, tangannya bojone, Bu. Dosa itu guguran, rontok, gugur. Itu baru pegang tangan loh, Bu. Itu siapa yang bilang Rasulullah SAW? Belum pegang yang lain loh itu. Baru tangan itu, Masya Allah. Masya Allah. Saling memandang sebelum berpisah dalam pandangannya itu juga mampu menggugurkan dosa-dosanya, menambah pahalanya. Masya Allah. Sekilas itu kaitannya 2 malam yang mendebarkan. Apa sebenarnya? Monggo kita sama bareng-bareng. Kita itu berada di bulan Muharram. Nek wong Jawa lewarani suro. Terkenal ngumbah keris. Gitu. Terkenal ngumbah keris, kemudian sedekah bumi, kemudian apa itu? Sesaji kepala kerbau, kepala kambing kedit agar tidak diganggu Nyai Roro Idul. Itu kalau orang Jawa. Tapi kalau Islam tidak. Muharram itu bulan yang amat mulia dan dimuliakan oleh Allah, sehingga apapun kegiatan yang ada di dalamnya selama itu semata-mata mencari ridha Allah, itu mulia perbuatan itu. Nah, diantaranya diperintahkan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Bersama dengannya itu khususnya adalah keluarganya dan kaumnya. Apa yang harus kita teladani? Antara lain satu, Ibrahim itu muda, pada saat masih pemuda, mencari sendiri keyakinan akan keberadaan Tuhannya. Karena pada umumnya yang disembah itu berhala, bahkan bapaknya sendiri itu pembuat patung untuk disembah atau berhala. Maka dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 75-80. Itu kisah Ibrahim mencari Tuhan. Awalnya diyakini kalau bintang itu Tuhan.
Tapi ketika pagi hari kita kok hilang, oh Tuhan kok hilang, berarti bukan Tuhan. Pagi hari muncullah matahari, dianggaplah Tuhan. Sampai sore hari matahari pun hilang. Loh, Tuhan kok hilang, berarti bukan Tuhan. Sampai menemukan yang namanya Tuhan itu adalah yang menciptakan bintang dan matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya yang pembuat patung penyembah berhala itu. Walaupun Ibrahim itu dibenci, cara wong Jawa ne dikongkon minggat elang-elangan gak sitok. Kenapa? Karena keyakinannya Ibrahim itu bertentangan dengan keyakinan ayahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 68. Bahkan karena yakinnya pokoknya itu dan pertolongan Allah, Ibrahim itu dibakar tidak mempan. Dibakar api berkobar-kobar tidak mempan. Dan tidak hanya satu dua orang yang angkat mau dibawa ke api itu oleh masukannya Raja Namrud. Ada kisah lain bahwa apa namanya, kalau ibu mengatakan apa ya, cicak ya, cicak itu yang mengeluarkan apa namanya, lidahnya itu meniup api itu supaya kobarannya besar. Tapi si burung pipit, apa itu burung pipit, burung prit itu justru menyelamatkannya. Itu bisa diambil hikmahnya bahwa sesuatu yang kecil yang kita perbuat, kalau baik akan mendapat balasannya, jelek pun juga akan mendapat balasannya. Ternyata api karena diperintahkan oleh bosnya api siapa Bu? Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kalian dan selamatkan Ibrahim. Loh api loh terasa dingin. Dan Ibrahim akhirnya selamat dari dibakarnya Raja Namrud. Kemudian pernah berdialog dengan Allah tentang apa yang diragukan untuk mendapatkan keyakinannya. Quran surat Al-Baqarah 260. Juga keyakinannya semakin kokoh dari setiap kejadian yang dialaminya, termasuk apa? Tidak mempan dibakar tadi, itu mergo yakinnya kepada Allah, Allah benar-benar menolongnya. Kita pun juga demikian. Kalau yakin kita tuh sepenuh hati, jangan khawatir Bapak Ibu. Jaminan Allah ada pada kita. Selanjutnya, Ibu-ibu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar adalah hamba pilihan Allah yang sabar dan taat. Coba kita bayangkan betapa sabar dan taatnya. Pertama, Ibrahim ketika diperintah Allah untuk mengajak hijrah Siti Hajar, ditaruhkan di sebuah tandus, di tanah tandus yang panas, yang bebatuan, tidak ada pepohonan sama sekali. Kemudian Ibrahim dan putranya, Ibrahim menaruh istri dan putranya di tempat itu, kemudian ditinggal kembali ke Madinah, ke Palestina. Apa katanya? Ketika Ibrahim kembali, dipanggil oleh Siti Hajar. Wahai Rasulullah, apakah engkau tega meninggalkan aku sendiri? Tapi tidak boleh. Terus melangkah Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan anak dan istrimu sendirian di tempat yang ada sini? Tidak boleh juga. Baru yang ketiga kalinya Siti Hajar berkata, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini diperintah oleh Tuhanmu? Baru Ibrahim oleh dan mengatakan, iya, saya diperintah Allah untuk berbuat itu. Kalau begitu, kata Hajar, saya rela, saya ridho. Karena kalau ini sudah perintah Allah, yakin Allah tidak akan membiarkan saya dan anak saya
tidak dipelihara. Itu keyakinannya yang luar biasa. Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada hanya bebatuan dan pegunungan saja. Kemudian apapun yang diperintahkan Allah selalu dilaksanakan. Termasuk itu tadi kan tidak masuk akal. Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tidak masuk akal pun asal itu perintah Allah dilaksanakan. Contoh lagi yang tidak masuk akal, bahkan perintah itu melalui mimpi, tidak masuk akal. Itu tersebut di dalam Quran surat As-Saffat, insyaallah ayat 111 ke atas. Di sana digambarkan bahwa Ibrahim itu suatu malam bermimpi dan disampaikan pada putranya Ismail, wahai anakku, wahai sayangku, saya bermimpi, saya seakan-akan kok menyembelih kamu. Apa menurut pendapatmu? Dengan ikhlas, dengan legowo, dengan tawakkal pada Allah, Ismail menjawab, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah kau akan menemui aku, termasuk orang yang sabar. Itu tidak masuk akal sebenarnya, tapi kenyataannya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, demonstrasi kesabaran dan ketaatan inilah yang akhirnya menjadi sebuah prasasti, sukses story atau warisan legasi yang ditiru sampai dengan hari ini jutaan manusia di dunia. Apa bentuknya? Ibadah haji yang barusan kemarin. Siti Hajar ketika ditinggalkan itu Bu, dalam ibadah haji bagiannya antara lain adalah lari-lari kecil namanya sa'i antara Bukit Sofa ke Marwah. Itu tidak hanya sekali, tapi apa putus asa? Tidak, sabar sekali. Pertama ke Bukit Marwah, seakan melihat air tadi di sana, ternyata tidak ada. Ketika noleh ke Bukit Sofa lagi, seakan-akan ada air lagi. Kembali ke Bukit Sofa 2 kali. Sampai Bukit Sofa melihat lagi, seakan-akan di Bukit Sofa ada air, kembali lagi. Sampai terulang kali 7 kali. Luar biasa, ibu-ibu sendirian montang-manting golek ngombe karena kehabisan air. Anaknya ditinggal sendiri. Ketika sudah puncaknya, sudah 7 kali, lelah sampai tawakalnya diserahkan kepada Allah Subhanahu dan kembali ke putranya. Melihat di sebelah kakinya putranya, ternyata di sebelah muncul air. Beliau mengatakan zumi, ngumpul itu maksudnya begitu. Jadilah air sumur Zam-Zam. Itu kalau ada kesabaran yang dilalui oleh Siti Hajar dan mungkin akan terjadi. Kemudian keikhlasan pasrah hanya kepada Allah. Tidak mudah menjadi orang yang ikhlas. Jangankan kalau kita korban seperti itu, ngapunten, ini saya contohnya. Arab infak bawa 5.000 dari milih segera 5.000. Saya loh Bu, dibukai dompetnya orang 20, orang 10, orang 5. Sing dicoba aja saya 5.000 Bu. Soalnya karena jeli menang, karena jeli mungkin adiknya jadi. Itu contoh kecil buat kita. Noto ikhlas. Makanya kalau udah dipaksa Bu, Masya Allah, susah. Harus dipaksakan. Ikhlas itu harus dipaksakan, lama-lama menjadi keterbiasaan. Berikutnya Nabi Ibrahim selalu ikhlas, pasrah dan tawakalnya hanya kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Contohnya kisah Siti Hajar tadi. Itu luar biasa. Dan setiap pengorbanan, cucuran air mata dibayar kontan oleh Allah, baik di dunia. Contohnya disuruh berkorban, contohnya yang pertama kali dialami oleh Nabi
Adam, diteruskan pada Nabi Ibrahim, dan diikuti syariat itu sampai dengan sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Itu kisah Ismail. Kalau diceritakan panjang sekali dan banyak. Makanya ini sekilas saja. Itu perintah untuk mengikuti, meneladani kehidupan keluarga Ibrahim. Selain pada Nabi Ibrahim, kita juga diperintah meneladani kehidupan pada Rasulullah Muhammad SAW. Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi ini khusus orang-orang tertentu yang disuruh meneladani itu. Bagi siapa? Yang pertama, orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hakikatnya semua kehidupan ini tanpa kasih sayang Allah tidak akan terjadi. Bahkan di akhirat besok, di surga bu, masuk surga itu kan semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Andai kata bukan rahmat